Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini senang sekali kita bisa melaksanakan untuk presentasi bedah buku di program literasi EPK. Dari hari ini akan menyampaikan bedah bukunya dari Universitas Mercu Buana, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga dalam presentasi nanti adik-adik bisa menguasai semuanya bahan dan materinya. Itu kami dari tim literasi perkenalkan diri. Saya Joni Manan. Saya sendiri Ibu Yana. Saya Ibu Dewi Kausar. Saya Imade Swastika. Jadi kami dari tim EPK akan mengikuti bedah buku dari adik-adik untuk hari ini. Kami persilakan. Oke. Selamat sore ibu-ibu EPK sekalian. Perkenalkan saya Novia Kusuma Wardani dari UPN Veteran Jakarta, dan ini rekan saya Hansa Khairunisa dari UPN Veteran Jakarta Hubungan Internasional. Baik, hari ini kami akan memaparkan hasil literasi kami terkait buku Mendidik Anak di Era Digital. Boleh PPT-nya bisa di-share? Jadi buku yang akan saya paparkan sekarang adalah buku dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seri pendidikan orang tua mengenai pendidikan anak di era digital. Next. Outline paparan kami hari ini ada revolusi digital, lalu ada manfaat teknologi digital, ciri generasi digital, peran orang tua dalam pendampingan generasi digital, ancaman era digital bagi anak, dan upaya yang bisa orang tua lakukan, penggunaan media digital sesuai anak, dan juga kesimpulan. Next. Oke, yang pertama mengenai revolusi digital. Revolusi digital merupakan peralihan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menuju teknologi digital yang mulai berkembang sejak sekitar tahun 1980-an. Perkembangan ini diawali dari komputer, kemudian internet, lalu ada smartphone, hingga media sosial yang kini menjadi bagian yang terpisahkan ya dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuat anak tumbuh sebagai generasi digital, sementara sebagian besar orang tua adalah imigran digital yang harus beradaptasi. Next. Manfaat dari teknologi digital sendiri. Jadi kita akan membahas bagaimana manfaat teknologi digital. Teknologi digital memberikan banyak manfaat, misalnya mulai dari kemudahan memperoleh informasi hingga memperluas komunikasi dan jejaring sosial. Teknologi juga mendorong kreativitas dan mendukung pembelajaran jarak jauh serta membuka peluang baru dalam dunia usaha. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan publik dan kehidupan masyarakat. Tadi sempat disinggung tentang generasi digital dan juga imigran digital. Imigran digital itu adalah individu yang lahir sebelum teknologi digital berkembang pesat dan harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Itu contohnya adalah orang tua yang harusnya mendamping generasi muda. Sebaliknya, generasi digital itu adalah digital native atau mereka yang lahir dan tumbuh ketika teknologi itu sudah ada dan sudah menjadi bagian dari kehidupan, sehingga terbiasa menggunakan internet, gawai, dan media sosial sejak dini. Jadi ada ciri-ciri generasi digital. Jadi ada beberapa nih generasi digital yang bisa dilihat. Kalau misalnya generasi digital, seperti tadi native digital, mereka itu aktif dalam media sosial sebagai bentuk eksistensi diri. Maksudnya adalah mereka itu merasa bahwa dengan adanya mereka memakai media sosial, eksistensi ataupun keberadaan mereka itu dihargai di sana. Jadi mereka sangat-sangat aktif di media sosial, akan mencari identitas maupun pengakuan diri. Lalu ada privacy, di mana mereka tuh cenderung lebih terbuka dan berani terhadap mengekspresikan pendapat mereka. Misalnya terkait dengan salah satu isu, mereka tuh lebih
condong mengutarakan apa saja tanpa takut dijudge sama orang atau diadili sama orang pendapatnya. Lalu kalau ekspresi, mereka menyukai kebebasan atau kurang nyaman terhadap aturan yang terlalu kaku. Jadi seperti yang sudah dilihat bahwa generasi digital ini lebih menyukai sebuah kebebasan dibandingkan aturan yang terlalu kaku. Lalu proses belajar yaitu cepat, mandiri, dan mengandalkan mesin pencari di internet. Jadi mereka itu banyak sekali dapat mengakses digital, berusaha seperti dalam halnya mesin pencari di internet, misalnya seperti Google, ataupun mereka bisa cari sumber informasi dari media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan membahas tentang peran orang tua dalam pendampingan generasi digital. Di era digital sekarang ini, orang tua tentunya memiliki peran penting ya untuk melindungi anak dari berbagai resiko tanpa menghambat manfaat teknologi itu sendiri. Pendampingan yang tepat atau yang ideal itu bukan dengan pelarangan total terhadap digital itu sendiri, melainkan dengan pengawasan serta pengarahan. Orang tua diharapkan bisa mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan pemberian ruang untuk belajar terkait teknologi dan bisa membuat anak mereka berkembang. Next. Nah, ada ancaman era digital bagi anak. Tanpa pengawasan, penggunaan media digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak, seperti ada gangguan kesehatan mata, masalah tidur, dan kesulitan konsentrasi. Selain itu, paparan berlebihan juga beresiko menurunkan prestasi belajar serta menghambat perkembangan fisik, sosial, bahasa, bahkan perkembangan otak anak. Beberapa anak mengalami keterlambatan bicara ataupun speech delay akibat screen time yang berlebihan dan kurangnya interaksi langsung. Aktivitas yang pasif seperti menonton tanpa pendampingan membuat anak kehilangan kesempatan berkomunikasi dua arah. Oleh karena itu, pendampingan yang efektif dari orang tua sangat diperlukan agar teknologi digunakan secara tepat. Maksudnya, tanpa pengawasan itu sendiri, ada dampak negatif yang diberikan bagi anak. Misalnya, gangguan kesehatan mata, itu udah pasti. Masalah tidur, anak misalnya bisa saja kecanduan media sosial atau mereka menghadapi cyberbullying, di mana mereka jadi gak bisa tidur karena kepikiran. Lalu kesulitan konsentrasi. Ketika belajar, anak akan cenderung memikirkan apa yang ada di dalam gawai mereka. Jadi mereka tidak konsentrasi dalam pembelajaran dan mereka tidak melihat apa yang sedang mereka pelajari. Lalu paparan berlebihan menurunkan prestasi, seperti yang tadi saya sudah bilang. Lalu penghambatan fisik dan sosial, anak jadi cenderung malas untuk keluar ataupun olahraga, sehingga menghambat dari perkembangan otak dan juga fisik anak. Seperti itu. Next. Oke, upaya yang bisa orang tua lakukan terhadap ancaman-ancaman berikut di langkah awal yang dapat dilakukan orang tua adalah meningkatkan pemahaman media digital yang digunakan untuk anak, karena penting untuk orang tua tahu digital itu apa saja dan juga bagaimana belajar tentang digital itu. Dengan pengetahuan tersebut, orang tua dapat mengarahkan penggunaan perangkat melalui komunikasi yang terbuka dan jelas, sekaligus menetapkan batasan waktu agar anak tidak terpapar secara berlebihan. Di samping pembatasan, penting pula untuk menyeimbangkan aktivitas digital dengan pengalaman dunia nyata, seperti bermain, berolahraga, interaksi sosial, dan juga pemilihan aplikasi yang bersifat edukatif. Pendampingan saat anak menggunakan media digital, serta keteladanan orang tua dalam menggunakan perangkat secara bijak menjadi faktor kunci dalam membentuk kebiasaan anak yang sehat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan media digital sesuai dengan usia anak. Pada saat ini, saya akan membahas usia sekitar 1-3 tahun, di mana pada usia balita, penggunaan media digital harus sangat dibatasi dan selalu dengan pendampingan penuh. Media digital dapat dimanfaatkan dalam bentuk audio ataupun konten edukatif sederhana demi menambah kosakata, namun tidak boleh digantikan ataupun menggantikan peran orang tua. Konten yang mengandung kekerasan, seksualitas, dan bahasa kasar seharusnya dihindari secara sepenuhnya. Kalau misalnya saya boleh berpendapat sebagai orang yang mungkin pernah mengurus keponakan saya dari kecil juga, saya sendiri sangat-sangat membatasi, terlebih lagi jika di umur 1-2 tahun saya sama sekali tidak memberikan khususnya smartphone ya. Tapi kalau seperti televisi itu misalnya lihat YouTube ataupun untuk menambah kosakata, saya masih memberikan itu kepada adik keponakan saya seperti itu. Tapi untuk di usia 4-6 tahun memang perlu dikenalkan adanya kesepakatan penggunaan media digital yang dijalankan secara konsisten. Media digital dapat dimanfaatkan untuk kesiapan sekolah seperti pengenalan huruf,
angka serta pembelajaran empati dan menghargai perbedaan. Orang tua di sini berperan untuk membimbing anak gimana membedakan perilaku baik ataupun buruk dari tontonan. Nah, yang di-highlight di sini adalah kesepakatan penggunaan media digital yang mulai dijalankan dari usia 4-6 tahun. Di mana jika orang tua tidak melakukan batasan ini, tentu anak akan overstimulasi. Overstimulasi itu adalah anak juga tidak akan, balik lagi ya seperti yang tadi, gangguan mata, tidak bisa tidur, dan lain-lain, itu sangat mengganggu kualitas tidur anak, sehingga dapat menurunkan prestasinya di masa yang mendatang. Nah, anak yang sudah overstimulasi juga, dia berpotensi adanya speech delay nih dari umur 1 tahun hingga 3 tahun, sampai ke usia matangnya golden age-nya itu dari umur 0 hari sampai 5 tahun itu kan golden age-nya anak. Jadi pembatasan media digital ataupun media sosial itu sangat harus dibatasi dan orang tua sepatutnya membimbing atau mengenalkan yang baik kepada anak. Selanjutnya aku akan membahas di usia 8-12 tahun. Di usia ini nih anak udah mulai mampu diajak berdiskusi tentang perilaku tokoh dalam media. Konten yang positif dan imajinatif dapat dimanfaatkan untuk menstimulasi kreativitas. Orang tua perlu memberikan edukasi mengenai peran gender sekaligus menghindarkan anak dari konten agresif, iklan rokok, dan pola hidup tidak sehat. Jadi maksudnya di sini, di usia 8-12 ini, orang tua lebih harus mengawasi apa saja yang anak 8-12 tahun ini lihat. Karena banyak sekali konten-konten di digital yang mungkin tidak seharusnya masih belum mereka lihat. Jadi orang tua perlu memberikan edukasi dan menghindarkan anak-anak dari konten tersebut. Lalu di usia remaja usia 12-18 tahun, pendampingan remaja dilakukan melalui kesepakatan bersama dalam penggunaan media sosial, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika berkomunikasi, serta pengaturan privasi perlu ditekankan. Orang tua juga perlu membatasi aktivitas media sosial agar remaja tetap seimbang antara dunia digital dan juga kehidupan nyata. Di usia-usia 12-18 tahun ini kan usia-usia remaja yang sangat-sangat penasaran tentang dunia digital begitu ya. Banyak kadang di usia-usia segini tuh mereka tidak tahu waktu membuka medsos dan lain-lainnya. Jadi perlu ada kesepakatan tentang penggunaan media sosial itu sendiri. Untuk kesimpulannya, di era digital, tantangan utama bagi orang tua bukanlah menguasai seluruh teknologi, melainkan membangun kepedulian dan keterlibatan yang konsisten dalam kehidupan anak. Media dan perangkat digital bukan musuh, tapi alat yang dapat memberi manfaat besar sekaligus resiko di mana jika penggunaannya tanpa pendampingan. Karena itu, orang tua tidak cukup hanya membatasi, melainkan perlu hadir, berkomunikasi, dan memberikan teladan dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Kualitas interaksi dalam keluarga serta peran aktif orang tua juga menjadi faktor penentu agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan sosial. Sekian pemaparan buku seri pendidikan orang tua mendidik anak di era digital. Menurut yang kedua, ada tanggapan dengan kesempatan. Terima kasih, sangat luar biasa anak-anak kita, Bu Yana di sini memaparkan terkait era digital orang tua ya, peran orang tua di era digital. Sangat luar biasa untuk bedah buku ini karena di era sekarang ini banyak ibu muda yang tidak membatasi anak-anaknya agar anaknya diam, agar anaknya tidak nangis. Dengan simple mereka memberikan alat-alat tersebut seperti HP dan lain sebagainya agar anaknya diam. Nah, untuk bedah buku seperti ini perlu disosialisasikan nantinya kepada masyarakat, di masyarakat agar apa? Agar masyarakat RT RW itu bisa mensosialisasikan kembali kepada ibu-ibu muda orang tua di wilayah. Karena ini loh anak-anak dari magang di Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah memberikan kontribusi dalam bentuk buku yang sangat luar biasa. Mungkin itu tanggapan dari Ibu, mungkin ada tambahan dari Ibu Yana, silakan. Baik, untuk bedah buku hari ini materinya memang sangat sedang in ya sekarang ini, bagaimana cara peran serta orang tua dalam mendidik
anak di era digital. Eh, Informasi ini harus memang sesuai dengan Bu Dewi, memang harus lebih disosialisasikan agar menggunakan setiap anak dan orang tua bertanggung jawab terhadap penggunaan digital, ya, alat-alat informasi yang sekarang ini sangat berkembang besar. Kalau misalnya kita melihat bahwa di usia orang tua dalam usia yang relatif muda, itu mungkin agak ada satu hal yang mesti kita konsentrasikan, karena ibunya juga pasti masih memerlukan bimbingan gitu loh dalam menggunakan itu, sehingga dalam mendidik anak dia nanti akan menjadi contoh kepada anaknya. Nah, pada usia orang tua yang di atas maksudnya yang hidup sebelum era digital, artinya mereka bersama-sama masuk ke dalam era digital, ini juga ada kendalanya. Karena apa? Orang tua yang hidup sebelum era digital dan masuk kepada era digital itu dia menyesuaikan diri. Jadi semuanya akan bertanggung jawab, baik orang tua dalam mendidik dan orang tua juga dalam menggunakan digital itu. Jadi bedah buku hari ini untuk dari adik-adik ini, insya Allah nanti dalam kedepannya dapat turut serta membantu untuk penyebaran informasi pendidikan orang tua dalam mendidik anak dalam era digital. Demikian, terima kasih. Pembahasan yang bagus sekali, pilihan tentang buku bedah bukunya juga sangat menarik. Terima kasih banyak Ibu sekalian. Iya, Ibu. Oke, baik. Sekian paparan terkait literasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.